Oke guys, kembali lagi di playlist Kimia Batuta Academy. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa. Nah, dalam kimia sendiri tentu akan banyak senyawa-senyawa yang akan teman-teman temui. Sehingga penting untuk mempelajari tata nama senyawa. Sebelum lebih lanjut, kita harus mempelajari 3 hal. Yang pertama ada atom, ada molekul, dan ada ion. Oke. Atom apa? Kita tadi udah dijelasin bahwa atom adalah partikel terkecil penyusun suatu unsur. Benar. Nah, kalau molekul adalah gabungan dari beberapa atom yang berikatan kovalen. Dapat dimengerti? Dan molekul sendiri ada 2 jenis. Yang pertama, molekul unsur. Yang kedua, ada molekul senyawa. Nah, kalau molekul unsur itu adalah gabungan dari atom yang sama atau sejenis. Contohnya, oksigen dalam O2, nitrogen dalam N2. Ini atom yang sejenis, berikatan kovalen, dan dinamakan molekul unsur. Sedangkan molekul senyawa adalah gabungan atom-atom yang tidak sejenis atau beragam atau berbeda gitu. Intinya beda. Contohnya apa? Contohnya air, H2O, H-nya hidrogen, O-nya oksigen. Ada juga NaCl. NaCl itu garam, biasanya garam dapur NaCl. Na-nya itu natrium, Cl-nya itu klor. Oke. Nah, selanjutnya ada ion. Ada ion yang positif, ada ion yang negatif. Kalau yang positif disebutnya kation. Kalau yang negatif disebutnya anion. Oke. Anion. Contohnya kation Na+. Kalau contoh kation, contoh kation Na+. Kalau contoh anion Cl-. Oke. Nanti ini bisa menjadi NaCl loh, gitu. Keren-keren gak sih? Oke. Ini untuk dasar mengenai tata nama senyawa. Selanjutnya kita akan mengenai dasarnya lagi untuk tata nama senyawa, yaitu ada rumus kimia. Rumus kimia ini penting dalam tata nama senyawa karena apa? Karena si rumus kimia ini menginformasikan kepada kita mengenai unsur-unsur penyusun suatu senyawa, termasuk jumlah unsurnya. Oke. Lebih lanjut, rumus kimia ini ada 2. Yang pertama ada rumus molekul. Yang kedua ada rumus empiris. Nah, bedanya apa sih antara kedua ini? Nah, kalau rumus molekul menyatakan jenis unsur dan jumlah atom-atom unsur yang menyusun suatu molekul atau senyawa. Contohnya C6H12O6. Ini adalah glukosa. Rumus molekul dari glukosa adalah C6H12O6. Kita bisa mengatakan bahwa glukosa itu tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen, serta jumlahnya yaitu atom karbonnya 6, hidrogennya 12, oksigennya 6. Sedangkan rumus empiris adalah rumus yang menyatakan jenis unsur dengan perbandingan paling sederhana dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Contohnya ini adalah senyawa glukosa. Senyawa glukosa, tadi kita ketahui lagi bahwa senyawa itu adalah gabungan dari atom-atom yang berbeda, dan kita ketahui di sini ada atom karbon, hidrogen, oksigen. Ini adalah rumus molekul dari glukosa. Sedangkan rumus empiris adalah perbandingan terkecil atom-atom atau unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Jadi rumus empiris dari glukosa bisa menjadi gini. Ini semuanya dibagi 6.
6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2, 6 bagi 6 1. Kalau 1 gak perlu ditulis, di sini gak perlu ditulis. Oke, dapat dipahami. Ini adalah rumus empiris. Mengapa ini penting? Karena untuk selanjutnya mengenai tata sama senyawa, yang pertama yaitu antara logam dan non logam. Contohnya NaCl. NaCl ini adalah Na-nya kation, Cl- adalah Na-nya kation, Cl-nya anion. Nah, pada logam dan non-logam, penamaan dimulai dari ion positif. Positifnya Na kan, Na plus, Cl, Cl-. Berarti dimulai dari ion yang positif. Kemudian, ion negatif. Nah, ion negatif ini diberi akhiran ida. Oke, maka ini menjadi natrium klor tambah ida. Ida menjadi natrium klorida. Ingat, dimulai dari ion yang positif, ion terlanjutnya ion yang negatif, ditambah akhiran ida untuk ion yang negatif. Pinter guys. Nah, terus gini, biasanya ada kation yang memiliki lebih dari satu jenis muatan atau bilangan oksidasi. Nah, hal ini diberi keterangan angka Romawi di tengahnya sesuai besarnya muatan. Oke, contohnya. Contohnya FeCl2. Ini kalau dipecah gitu kan, diurai kita jadi Fe2 plus Cl min, 2 Cl min. Oke. Ingat, dimulai dari ion yang positif apa? Fe. Fe itu besi. Tapi ini muatannya 2. Oke. Tulis pakai angka Romawi. Terus ini adalah klor. Ingat, ion negatifnya dikasih akhiran ida. Jadi besi 2 klorida. Cakep. Oke, dapat dipahami untuk logam dan non logam. Selanjutnya, lanjut lagi yaitu antara non logam dan non logam. Kalau antara non logam dengan non logam lagi, itu tuh penamaannya dimulai dari unsur non logam pertama diikuti unsur non logam kedua. Nah, yang unsur non logam kedua ini diberi akhiran ida. Contoh CO, non logam dengan non logam. Ingat, unsur non logam pertama karbon, terus ini oksigen, oksi tambah ida menjadi oksida. Tapi ini satu, nanti menjadi monoksida. Loh, kok tiba-tiba ada mono? Ini dari mana? Pasti bertanya-tanya kan? Nah, ini tuh yang ngebedain antara non logam dan non logam. Maksudnya ikatan non logam dengan non logam ini untuk ngebedain antara satu dengan lainnya, karena mungkin ada beberapa yang berikatan kayak CO. Selanjutnya ada misalkan gini, CO2 kan. Kalau CO2 menjadi karbon diok sama sida. Ada dio, wah apa tuh? Ada di gitu kan, ada di apa tuh gitu. Nah, jadi jika dua unsur non logam dapat membentuk lebih dari dua jenis senyawa, kayak ini CO, ini CO2. Nah, penamaannya menggunakan suatu awalan yang sesuai dengan angka indeks dalam rumus kimianya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 1 itu mono,
di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, ini nona, deka. Ya, ini khusus untuk non-logam dengan non-logam. Tata nama senyawanya pakai ini. Makanya ini karena O-nya 1, bentar aku biar kelihatan. Karena O-nya 1 menjadi karbon monoksida. Ini O-nya 2 karbon dioksida. Contoh lainnya. Contoh lain dong. Oke, gampang. Bisa kok. Kita pasti bisa. Kalian pasti bisa. Teman-teman ini pada hebat-hebat gitu kan. Contohnya NO2. Ayo, tebak dulu sebelum aku. Ayo, namanya apa? Iya apa? Iya, pinter. Ini pertama apa? Ini nitrogen. Terus ini O-nya ada berapa? Ada 2. Nitrogen dioksida. Nah, pinter. Oke, dapat dimengerti kan untuk non-logam dan non-logam. Selanjutnya untuk penamaan senyawa asam. Nah, kalau untuk senyawa asam yang biner atau terdiri dari 2 jenis unsur, penamaannya itu dimulai dari kata asamnya dulu, diikuti nama sisa asamnya yaitu anion non-logam. Nah, terus si anion non-logam ini diberi akhiran ida. Oke. Contohnya ada ini. Oke, yang hitam yuk. HCl. Asamnya ini berarti asam klor tambah ida. Terus lagi HF. Asam fluor tambah ida. Mudah bukan? Nah, oke. Gampang kan? Bisa lah, bisa. Nah, ini untuk yang anion non logam. Tetapi ada lagi asam yang terdiri. Ini untuk yang asam biner. Maksudnya biner itu terdiri dari unsur nih. H dengan Cl, H dengan F gitu kan. Tapi ada nih kayak gini nih contohnya. CH3COOH. Ini yang paling sering muncul. Sering banget tuh. Mau soal ujian, sekolah, PR, atau mungkin UTBK, IC, atau mungkin ujian mandiri, IC MAKUI. Mungkin aja muncul. CH3COH. Gimana nih penamaannya gitu kan, ini unsurnya banyak gitu. Nah, untuk yang seperti ini penamaannya itu dimulai dari kata asam. Berarti asam. Kemudian diikuti nama sisa asam yaitu anion poliatom. Ini adalah asetat. Di asam asetat. Contoh lagi dong. Oke, contoh lagi yang ini poliatom ya. H2CO3. Asam, ingat asam. CO3 adalah karbonat. Jadi asam karbonat. Ini ingat, ini untuk asam yang poliatom. Maksudnya atom penyusunnya banyak. Kalau cuma 2 asam, unsur kedua akhirannya ida. Asam unsur kedua akhirannya ida. Oke, itu saja untuk tata nama senyawa. Dan kali lagi kita udah ngebahas beberapa topik pada segmen kali ini. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Oke, bye bye guys.